Sis dan bro, belakangan marak fenomena pamer harta pejabat negara. Publik menjadi bertanya-tanya, dari mana sang pejabat mendapatkan harta sebanyak itu? Sementara publik tahu bahwa gaji beserta tunjangan si pejabat tersebut nggak cukup besar untuk menjawab pertanyaan tadi. Partai Solidaritas Indonesia mendesak segera disahkannya rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset tindak pidana. Jika RUU ini disahkan, maka illicit enrichment atau peningkatan kekayaan secara tidak sah dan juga penambahan kekayaan secara tidak wajar dan harta yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya itu harus dibuktikan oleh si pejabat. Singkatnya, kalau seorang pejabat terdeteksi memiliki harta kekayaan yang nggak wajar, tanpa RUU ini, kekayaan tersebut bukan suatu pelanggaran hukum, kecuali aparat penegak hukum punya alat bukti yang bisa menunjukkan bahwa pejabat tersebut melakukan korupsi atau pencucian uang, dan kekayaan tersebut terkait. Sedangkan dengan RUU ini, beban pembuktian harta kekayaan dibebankan ke si pejabat. Si pejabatlah yang harus membuktikan bahwa hartanya itu bersih, bukan hasil korupsi. Kalau gagal membuktikan, rampas. Sis dan bro, pemerintah Indonesia telah meratifikasi Komitmen Global Konvensi menentang korupsi. Konvensi tersebut antara lain mengatur mengenai ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan upaya mengidentifikasi, mendeteksi, dan membekukan serta perampasan hasil dan instrumen tindak pidana. Mengutip naskah akademik rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana, peraturan perundang-undangan yang ada saat ini belum secara komprehensif dan rinci mengatur tentang perampasan aset yang terkait dengan tindak pidana dan masih memiliki banyak sekali kekurangan. Kalau Indonesia serius mau berantas korupsi, harusnya kita menyesuaikan dong perundang-undangan yang ada dengan ketentuan-ketentuan di dalam konvensi tersebut. Sedikit cerita nih, suatu hari saya memberikan materi anti korupsi kepada siswa-siswi sebuah SMP di Jakarta. Saya katakan bahwa memberantas korupsi itu nggak sesederhana soal penegakan hukum. Perilaku koruptif itu dimulai dari hati dan pikiran. Ketika kita menganggap wajar kemewahan harta seorang pejabat, sebetulnya kita sudah memulai sendiri perilaku koruptif tersebut. Kita telah menjadi bagian dari sistem pendukung sebuah masyarakat yang korup. Sis dan bro, kita nggak boleh menjadi bagian dari sistem pendukung masyarakat yang korup. Kita harus menganggap tidak normal kekayaan pejabat yang nggak wajar tadi. Perlawanan terhadap perilaku koruptif ini mesti didukung oleh instrumen undang-undang. Itulah kenapa PSI sekali lagi mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset tindak pidana ini. Dengan adanya undang-undang ini, transparansi tentang kekayaan pejabat bukan cuma sekedar pemanis di laman laporan harta kekayaan pejabat negara atau LHKPN, tapi betul-betul berfungsi menjadi instrumen pencegahan korupsi. Tapi sayangnya pembahasan RUU ini seperti jalan di tempat. Sudah berkali-kali masuk prolegnas, tapi nggak juga kunjung jadi undang-undang. Padahal Presiden Jokowi sebagai pengusul RUU sudah meminta DPR RI untuk mengesahkan RUU perampasan aset tindak pidana ini. Ada apa ini? Apakah partai-partai politik di DPR RI takut RUU ini apabila menjadi undang-undang justru akan menjelma menjadi senjata makan tuan buat mereka? PSI berani karena PSI bersih. Saya Dedek Prayudi. Salam solidaritas.